Baik, jika demikian apa yang akan terjadi di akhir zaman? Di akhir zaman akan lebih pahit, lebih berat, lebih banyak ujiannya, lebih padat petakanya, lebih besar huru-haranya, lebih hebat petakanya yang akan menimpa kita semua, Pak. Sedunia. Wahai Bapak Ibu, tolong dijawab. Menurut Bapak Ibu semua, secara ekonomi, secara keuangan, secara finansial, hitungan global, mana yang lebih berat? Perekonomian sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat Bapak Ibu? Yang kedua, coba jawab. Menurut Bapak Ibu semua, dalam hal perkembangan kesehatan, mana lebih berat umat zaman sekarang menghadapi kondisi kesehatan global atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Mana lebih berat? Kondisi politik sekarang, baik di Indonesia ataupun dalam skala internasional, sekarang yang lebih berat atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Yang keempat, tolong jawab. Secara moral anak-anak bangsa, anak-anak muda sekarang, ya, mana yang lebih parah? Akhlak, adab, moral anak sekarang atau anak 10, 20, 30 tahun yang lalu? Silakan jawab. Sekarang, secara kualitas pendidikan, dunia pendidikan, mana yang lebih berat ujiannya? Sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Coba jawab. Secara kondisi alam, bencana, musibah, petaka, mana yang lebih banyak? Sekarang atau beberapa puluh tahun yang lalu? Sudah sepakat kita semua. Berarti kondisi yang ada lebih berat daripada sebelumnya. Betul? Baik kaum muslimin, kalau begitu, kenapa saya berani mengatakan bahwa kita ke depan akan menghadapi yang lebih berat daripada ini? Jawabannya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW berkata, "Isbiru, kamu wajib bersabar. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun." Sesungguhnya tidaklah nanti datang kepada kalian di akhir zaman orang-orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, hari-hari yang sedang dijalaninya lebih berat daripada yang telah dilalui dulu, dan hari-hari yang nanti akan dihadapinya, yang akan disamsung di jalannya, akan lebih berat dari hari-hari yang sedang dia jalani saat itu. Sampai kapan itu? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian semua meninggal dunia berjumpa dengan Allah Rabb kalian. Artinya ini akan berlangsung panjang. Berarti ke depan ujian yang akan Allah berikan kepada kita bergerak waktu ke depan makin berat daripada sebelumnya. Sekarang secara global saya berikan gambaran umum dulu, dan ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Baru menguak ke permukaan setelah Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dengan pongah dan sombong, dengan angkuh dan penuh takabur, berani berkata dalam acara nasional ketika parade militernya dipertontonkan, ketika persenjataan hebatnya dikasih unjuk, ketika parade pesawat tempurnya semuanya diperlihatkan. Lalu apa katanya? Tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Sombongnya luar biasa. Langsung Allah kirimkan pada tentara kecil-kecil tak nampak, namanya COVID-19. Kemudian terjadi banjir lebih dari 2 bulan berturut-turut hujan lebat di Cina. Sasanah Cina hilang, sampai meter sampai 6 meter banjirnya. Rusak toko-toko, hanyut mobil-mobil, tidak terkira jembatan-jembatan yang hancur, rumah-rumah yang dibawa hanyut, tidak terkira kerugian, hewan ternak hilang hanyut, dan kemudian pertanian-pertanian juga rusak seluruhnya. Kegagalan ini menjadikan Cina betul-betul ambruk seambruk-ambruknya. Di waktu yang sama Cina cari masalah dengan India, negara yang sama-sama jahat kepada Islam. India bulan Februari baru saja mengumumkan meloloskan undang-undang. Undang-undang tersebut mengharapkan orang Islam untuk harus keluar cepat, tidak berhak menjadi warga negara India. Limitnya sampai April. Bila April tidak keluar, maka pemerintah India di bawah Narendra Modi akan membasmi habis bagaimanapun caranya. Sekarang India dan Cina berhadap-hadapan di perbatasan Lepah Golan. Allahu Akbar. Allah hadapkan negeri-negeri jahat kepada Islam ini sesama mereka. Di waktu yang sama Cina juga membuat masalah dengan Hong Kong, buat masalah dengan Taiwan. Sekarang persiapan dua negeri ini untuk menuju pertempuran besar. RCS membara,
China berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat, dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Malaysia, bahkan dengan Indonesia, dengan Brunei Darussalam. Mereka tidak menerima. Jepang juga tidak menerima. Sekarang Australia ikut campur, dan juga Inggris ikut campur, ikut berpihak kepada Amerika untuk menghadapi China. Sementara di sebelah utara, Turki sedang bersiap-siap perang dengan Yunani dan dengan Perancis, dengan Mesir. Di waktu yang sama, NATO bersiap-siap perang melawan Rusia. Ini zamannya ke depan adalah zaman perang. Sudahlah krisis ekonomi yang berat yang dihadapi, peperangan yang tidak dapat tidak. Dan itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi tidak merinci nama negara, Pak. Nabi tidak merinci kejadiannya apa, lika-liku kejadiannya apa. Nabi hanya mengatakan pada masa itu sangat banyak terjadi pertumpahan darah, sangat banyak terjadi pembantaian, sangat banyak terjadi pembunuhan dan peperangan. Pada masa itu kelaparan merata di mana-mana. Pada masa itu kata Rasulullah, uang kertas menjadi tidak ada nilai dan harganya. Dan saat itu kalian kembali menggunakan emas. Mulailah menabung dalam bentuk emas. Karena ada isyarat Rasulullah di situ. Sekarang harga emas sudah selangit, Pak. Oke, apa yang kami sampaikan terjadi, tapi ke depan intinya lebih berat. Apalagi sekarang Bapak tahu, dalam kondisi ekonomi yang begini berat, Menhan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo, konsentrasi memperkuat alutsista TNI kita. Ada apa? Saya yakin Bapak Ibu bisa membaca kondisi keadaan LCS, di mana Salfullah dan Colka RRT di bawah Xi Jinping mengklaim bahwa 85% Laut Cina Selatan itu adalah milik Cina. Padahal setiap negara hanya punya wilayah teritorialnya dan tepian pantai hanya 12 mil. Sementara Cina mengklaim 1.200 mil itu milik dia semua, termasuk Laut Natuna kita. Ya, ini tidak diterima oleh Republik Indonesia. Brunei juga menolak, menentang. Malaysia juga demikian. Akhirnya, mau tidak mau, Indonesia dipaksa oleh keadaan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk memperkuat alutsistanya dan meregenerasi pula, merecovery pula seluruh peralatan militer yang sudah out of order. Sekarang beli dengan harga yang luar biasa, beli dari Rusia, beli dari Cina, beli dari Amerika, beli. Persiapan menuju penguatan Indonesia, karena memang tidak bisa tidak. Prabowo sudah membaca ke depan sepertinya sulit untuk bisa mengelak dari harus mempersiapkan perlindungan yang total. Bisa jadi dunia akan menghadapi perang dunia ketiga.